Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Silva Irmawanti. Nah, di sini saya akan membahas tab 5, yaitu networking pada VMware ya teman-teman, pada Debian dan Ubuntu Server Administration. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, reset MAC address di VMware, lalu NAT adapter, bridge adapter, host only adapter, dan LAN segment ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu reset MAC address. Nah, di sini teman-teman langsung saja ke aplikasi VMware-nya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada 3 virtual machine ya teman-teman. Nah, ini yang pertama adalah Ubuntu. Ubuntu ini adalah yang kita buat secara manual ya teman-teman. Lalu Ubuntu clone, ini adalah Ubuntu hasil cloning. Nah, yang ketiga ini Ubuntu hasil impor ya teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya untuk reset MAC address pada VMware ini? Teman-teman bisa klik yang Ubuntu ini, lalu network adapter. Nah, di sini teman-teman pilih yang advanced ini. Nah, di sini memiliki IP address ya teman-teman, di mana belakangnya 8D.8F ya teman-teman. Kita oke. Ini adalah MAC address pada Ubuntu server yang pertama ya teman-teman. Kita oke. Nah, sekarang kita coba cek di Ubuntu clone ya teman-teman. Sama network adapter. Dan di sini IP address-nya 7D.44 ya teman-teman. Jika Ubuntu-nya sama, teman-teman bisa klik yang generate ini ya teman-teman. Lalu kita oke. Kita coba di Ubuntu import. Network adapter. Nah, di Ubuntu import ini tidak memiliki IP ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya untuk mendapatkan IP? Teman-teman bisa klik yang generate ini ya teman-teman. Nah, di sini IP-nya sudah berbeda ya teman-teman. Jika IP-nya ini sama dengan IP yang ada di Ubuntu clone, teman-teman bisa klik lagi yang generate ini ya teman-teman. Lalu kita oke. Nah, untuk reset MAC address hanya itu saja ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu NAT adapter. Sebelum itu teman-teman harus memiliki topologi. Di sini saya sudah memiliki topologi, dimana pada video sebelumnya kita kan sudah belajar NAT pada VirtualBox ya teman-teman. Dimana pada VirtualBox itu terdapat 2 NAT, yaitu NAT biasa dan NAT network ya teman-teman. Jadi perbedaannya, jika teman-teman menggunakan NAT pada VirtualBox, dimana kedua virtual machine ini tidak bisa saling berkomunikasi. Kenapa sih tidak bisa saling berkomunikasi? Karena kedua VM ini atau kedua virtual machine ini langsung terhubung ke host OS kita. Jadi kedua virtual machine ini akan memiliki IP yang sama atau IP yang identik ya teman-teman. Sekarang kita coba NAT network pada VirtualBox ya teman-teman. Jadi perbedaannya, jika teman-teman menggunakan NAT pada VirtualBox, di mana kedua virtual machine ini tidak bisa saling berkomunikasi. Kenapa sih tidak bisa saling berkomunikasi? Karena kedua virtual machine ini langsung terhubung ke host OS kita ya teman-teman. Kita coba NAT network pada VirtualBox ya teman-teman. Jika NAT network pada VirtualBox, virtual machine ini bisa saling berkomunikasi karena mereka tidak langsung terhubung ke host OS kita, tetapi akan terhubung ke switch terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi
kedua virtual machine ini akan bisa saling berkomunikasi karena memiliki IP yang berbeda. Nah, tetapi kelemahan pada NAT network ini di mana virtual machine ini tidak bisa menghubung ke host OS kita ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar NAT network pada VMware ya teman-teman, di mana kedua virtual machine ini dapat saling berkomunikasi atau saling terhubung karena adanya switch ini ya teman-teman, bisa saling berkomunikasi. Nah, jika pada VMware tadi nanti di sini akan ada VMnet 8. Kenapa sih VMnet 8 sudah default dari VMware-nya ya teman-teman? Jadi jika pada VirtualBox ini akan ke hidden interface, tapi di sini VMnet 8 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek ya teman-teman. Teman-teman masuk ke aplikasi VMware ya teman-teman. Lalu klik yang edit, virtual network editor. Nah, di sini sudah ada VMnet 8 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cek di control panel ya teman-teman. Untuk yang internet, ini center, ada setting. Nah, di sini sudah pasti ada ya teman-teman VMware Network Adapter VMnet 8. Oke, di sini kita langsung ke prakteknya saja ya teman-teman. Oke, di sini kita akan login terlebih dahulu. Di sini kita akan cek IP ya teman-teman, yaitu IP A. Nah, di sini ENS33-nya memiliki IP yaitu 192.168.85.128 ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di Ubuntu Clone. Kita login terlebih dahulu. Lalu kita cek IP yaitu IP A ya teman-teman. Nah, di sini ternyata masih memiliki IP yang sama ya teman-teman, yaitu 192.168.85.129. Kita akan coba untuk merevise pada Ubuntu saja ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk mengganti atau merevise IP ya teman-teman. Di sini saya clear dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah yaitu sudo dh client minr ens 3 ya teman-teman. Lalu enter, passwordnya. Nah, perhatikan di sini jika pada VirtualBox itu perintah untuk menghapus IP atau merilis IP itu dengan perintah sudo dh client minr enpost 3. Sedangkan di VMware ini yaitu ENS33. Saya mencoba untuk meminta IP dengan perintah sudo dh client ENS33 ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu IP A. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini saya sudah merilis IP yaitu 192.168
192.85.130 ya teman-teman. Sudah berbeda dengan Ubuntu Clone, di mana pada Ubuntu Clone itu memiliki IP 192.168.85.120 ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk saling berkomunikasi ya teman-teman antara Ubuntu dan Ubuntu Clone dengan perintah ping dan masukkan IP yang ada pada Ubuntu Clone. Ping 192.168.85.129. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah keluar TTL ya teman-teman, artinya berarti sudah saling terhubung. Untuk menghentikan ini, teman-teman bisa klik yang CTRL-C. Kita akan coba di Ubuntu Clone ya teman-teman. Di sini kita clear dulu. Kita ping dan masukkan IP yang ada pada Ubuntu tadi ya teman-teman. Ping 192.168.85.130. Lalu kita enter. Nah, di sini juga bisa saling terhubung ya teman-teman. Sudah keluar TTL-nya, berarti antara Ubuntu dan Ubuntu Clone itu saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba ping dan masukkan IP yang ada pada kontrol panel ya teman-teman. Dengan IP 192.168.85.1. Lalu kita enter. Nah, di sini pasti request and out ya teman-teman atau ping. Mengapa sih bisa kayak gitu? Jadi pada host OS kita atau pada laptop kita itu memiliki yang namanya Defender Windows Firewall ya teman-teman, dimana jika kita mengeping dari virtual machine ke host OS kita itu tidak bisa karena adanya Windows Defender Firewall. Tetapi jika teman-teman ingin mencoba menghubungkan virtual machine ini ke host OS kita, teman-teman bisa mematikan Windows Defender Firewall-nya ya teman-teman. Pada materi itu sudah terdapat di VirtualBox ya teman-teman. Di sini saya tidak usah mencontohkannya. Nah, di sini kita masuk ke materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu bridge adapter. Di sini pada konsep bridge itu sendiri yaitu dimana seolah-olah virtual machine kita itu terhubung ke WiFi ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat saya sudah terhubung ke WiFi ya teman-teman. Nah, nanti secara otomatis bridge network ini akan menghubungkan virtual machine kita seolah-olah terhubung ke interface real atau interface pada laptop kita ya teman-teman. Nah, misalkan Ubuntu 2 ini akan seolah-olah terhubung ke WiFi A. Nah, nanti secara otomatis IP pada Ubuntu 2 itu sama dengan IP yang ada pada WiFi A itu ya teman-teman. Nah, contohnya ada laptop lain yang terhubung pada WiFi A. Nanti laptop ini juga bisa saling berkomunikasi dengan Ubuntu kita ya teman-teman, karena sudah memiliki IP yang sama. Oke, sekarang kita langsung saja prakteknya. Teman-teman bisa klik yang Ubuntu, lalu klik kanan, teman-teman pilih yang setting, lalu yang network adapter ya teman-teman. Nah, di sini diperhatikan bahwasanya ada bridge network, tetapi di sini kita tidak bisa memilih apakah ingin menggunakan bridge network WiFi ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa klik edit. Ini kita edit. Lalu kita klik edit.
Lalu virtual network editor kita tunggu. Lalu teman-teman bisa klik yang cek setting. Kita tunggu. Nah, di sini langsung ada VNet 0 ya teman-teman. Tipenya yaitu bridge. Nah, di sini secara defaultnya itu otomatis ya teman-teman. Nah, kita bisa ganti menggunakan ini VCLENIC ya teman-teman. Kita klik. Lalu teman-teman bisa klik yang apply. Lalu oke. Nah, di sini teman-teman pilih Ubuntu, lalu klik kanan, lalu setting. Oke, di sini teman-teman bisa langsung saja masuk ke Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita tunggu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung login ya teman-teman. Nah, di sini kita akan clear dulu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung merilis IP ya teman-teman, yaitu dengan perintah sudo dhlain -ens33. Nah, di sini masukkan password ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung meminta IP-nya lagi, yaitu dengan perintah sudo dhlain -ens33. Dan di sini teman-teman cek IP ya teman-teman, yaitu IP A atau IP address. Ini sudah memiliki IP yaitu 192.168.17.132 ya teman-teman. Lalu kita akan cek di control panel. Lalu network and ethernet, network and serial socket, check editor setting, lalu di WiFi. Nah, lalu ini details. Dan di sini memiliki IP yaitu 192.168.110.209 ya teman-teman. Lalu kita close. Oke, di sini kita memasuki materi yang keempat, yaitu host only adapter. Nah, saya mempunyai topologi. Nah, pada konsep host only adapter itu sama dengan host only pada VirtualBox ya teman-teman, yaitu untuk menghubungkan kedua virtual machine kita ke host only melalui switch ini ya teman-teman. Switch ini itu yaitu virtual, jadi tidak terlihat. Nah, host only adapter fungsinya adalah agar virtual machine kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Nah, sebelum itu kita coba cek di control panel terlebih dahulu ya teman-teman.
network and internet, network ada seperti. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini terdapat VMnet 1 dan VMnet 8 ya teman-teman. Nah, VMnet 8 itu digunakan untuk NAT ya teman-teman, sedangkan VMnet 1 ini digunakan untuk host only. Di sini kita buka detailnya. Nah, di sini terdapat IP yaitu 192.168.17.1 ya teman-teman. Kita atur saja. Jadi kita kan sudah pernah belajar host only pada VirtualBox ya teman-teman. Itu sama saja konsepnya, yaitu sekali lagi untuk menghubungkan virtual machine kita ke laptop melalui switch virtual ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba buka untuk aplikasi VMware-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang edit, lalu virtual network editor, kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini terdapat VMnet 1 dan VMnet 8. VMnet 1 dengan tipe host only dan VMnet 8 dengan tipe NAT. Oke, kita akan setting terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ganti menggunakan host only ya teman-teman. Kalau kita oke, yang Ubuntu One juga sama, kita setting terlebih dahulu. Network adapter, dan di bagian ini juga sama, kita pilih yang host only ya teman-teman. Lalu kita oke saja. Nah, setelah itu kita running keduanya ya teman-teman. Oke, kita tunggu saja. Dan di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan klik dulu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung merilis IP ya teman-teman dengan perintah sudo bisa Nah, di sini teman-teman bisa langsung meminta IP-nya lagi dengan perintah sudo bisa playing ENS33. Nah, di sini teman-teman cek IP ya teman-teman. Yang ini itu IP A atau IP address. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya memiliki IP yaitu 192.168.17.133 ya teman-teman. Lalu kita coba yang Ubuntu One. Nah, di sini sama, kita login terlebih dahulu. Kita pilih dulu ya teman-teman. Nah, di sini merilis IP ya teman-teman dengan perintah sudo dk player militer ENS33. Password
bisa langsung meminta IP-nya lagi ya teman-teman dengan perintah sudo wh player dns33. Di sini cek IP yaitu IP A. Nah, di sini teman-teman bisa melihat saya mempunyai IP yaitu 192.168.17.131 ya teman-teman. Sekarang kita akan coba cek apakah Ubuntu dan Ubuntu Cloud itu saling berkomunikasi atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini kita klik ping dan masukkan IP yang ada pada Ubuntu Cloud ya teman-teman, yaitu 192.168.17.131. Kita cek. Ini ya teman-teman. Di sini kita enter. Nah, di sini keluar TTL ya teman-teman, bahwasanya Ubuntu dan Ubuntu Cloud itu saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita cek oke. Nah, kita coba yang Ubuntu Cloud. Nah, di sini sama, kita ketik ping dan masukkan IP yang ada pada Ubuntu yaitu 192.168.17.133. Nah, di sini keluar TTL juga ya teman-teman, bahwasanya mereka saling berkomunikasi. Nah, tapi pada Ubuntu Cloud atau virtual machine kita itu tidak bisa mengetik ke kontrol panel ya teman-teman. Nah, kita cek di kontrol panel terlebih dahulu. Network and Internet, network and check adapter setting. Nah, di sini kan ada VMnet 1 ya teman-teman. Bisa pada virtual machine saya akan ping yang ada pada kontrol panel ini tidak bisa ya teman-teman. Itu pasti akan keluar replay timeout ya teman-teman. Kenapa sih? Karena adanya Windows Defender firewall yang membatasi ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek yang ada di CMD ya teman-teman. Sekarang kita ketik dan masukkan IP yang ada pada Ubuntu ya teman-teman, yaitu 192.168.17.133. Nah, di sini replay from ya teman-teman, berarti bisa antara laptop kita dengan virtual machine itu bisa saling berkomunikasi. Sekarang kita coba cek yang Ubuntu Cloud ya teman-teman, yaitu ping 192.168.17.131. Enter. Nah, di sini juga replay from ya teman-teman, berarti sudah bisa saling berkomunikasi antara laptop kita dengan virtual machine kita ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 5 ini ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau apa, dimaafkan ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching. Please subscribe.